Apapun itu teman-teman, jangan biarkan fasilitas menghambat kreativitas teman-teman. Jangan biarkan fasilitas menjadi alasan teman-teman tidak bisa. Karena tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi ini mesti terbuka teman-teman. Untuk membuka ini mesti butuh 2 tenaga. Harus ada menahan si pembanting itu, mixernya di bawah. Oh my god. Jadi teman-teman please di subscribe karena ini saya sudah mandi keringat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, saya baru muncul hampir 2 minggu saya tidak upload video karena berhubung kemarin itu saya kurang sehat, drop banget, ada 1 minggu lebih drop. Jadi fokus di kesehatan dulu, baru saya berbagi lagi. Nah teman-teman, di video kali ini stay terus ya, karena saya mau bahas tentang mixer, atau saya mau review mixer yang saya gunakan selama ini dan perawatannya seperti apa supaya awet. Jadi saya mau review detail mixer yang saya gunakan dalam membuat roti. So jangan kemana-mana, stay terus. Jangan di skip karena setiap detiknya ada informasi yang penting bagi teman-teman yang punya bisnis di bidang bakery. Nah teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, gratis subscribe-nya, karena jempol teman-teman sangat berharga bagi saya. Jempol teman-teman sangat mensupport dan mendukung channel ini agar berkembang, biar saya tambah semangat lagi dalam berbagi informasi, dan semoga informasi ini menjadi amal jariah bagi saya teman-teman. So disimak terus, kita langsung saja ke pembahasannya. A few moments later. Nah teman-teman, saya mau review mesin yang saya gunakan dalam memproduksi roti. Nah yang saya gunakan ini adalah mesin merek Getra. Nah di depan ini kontrol panelnya. Jadi ada tombol slow, ada tombol fast atau kecepatan tinggi, dengan tombol power, dengan tombol stop. Jadi ada 4 tombol di depan. Jadi teman-teman, saya perlihatkan tombol slownya, kecepatannya seperti ini. Kemudian kalau kita mau mematikan atau menaikkan ke tombol fast, sisa kita angkat saja yang ini, atau kita tekan tombol stop seperti ini. Kalau untuk kecepatan fastnya atau kecepatan tingginya seperti ini. Sorry teman-teman, mesinnya belum dibersihkan, jadi cara bersihkannya itu pakai kanebo teman-teman. Kalau mau teman-teman bersihkan mangkoknya itu pakai kanebo, jangan diguyur, dilap-lap saja. Nah teman-teman, ini namanya bowl atau mangkok mixer. Kalau yang ini cover pelindung atau pelindung tangan. Kemudian bentuk spiral pengaduknya seperti ini. Jadi seperti pada biasanya, pada umumnya seperti ini bentuknya. Sekarang kita melangkah ke daerah samping. Jadi di sini semua tertera, mulai dari modelnya, daya listrik, tegangan, kapasitas wadah, kapasitas adonan, kecepatan, berat, serial nomor, dan production date atau tanggal produksi, semua tertera. Kemudian lengkap
nomor customer service-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan mesinnya, di sini tertera nomor WhatsApp di setiap provinsi. Jadi bisa langsung di chat. Customer service-nya ramah dan fast respon jika jam kerja. Jadi silahkan di chat jika ada masalah dengan mesinnya. Jadi lumayan sangat lengkap fasilitasnya teman-teman. Jadi untuk merek Getra seperti ini ada 3 ukuran. Ada yang DH20, ada DH30, ada DH50. Yang saya pakai ini adalah ukuran terkecil atau DH20. Jadi kapasitasnya itu 8 kilo berat kapasitas. Jadi kalau untuk adonan 8 kilo hanya bisa mengaduk 4 kilo tepung per 1 kali ngadon. Kemudian bol volumenya itu 20 liter. Kemudian berat mesinnya itu hampir 100 kilo atau lebih tepatnya 95 kilo. Jadi seperti ini mesinnya dari belakang. Teman-teman, untuk perawatan mesin mixer saya sendiri dengan suami itu perawatannya rutin ganti pelumas dengan pamben atau pambel seperti ini. Jadi ini mesinnya pakai ini ya. Jadi waktu pertama-tama itu saya dengan suami gantinya itu di tempat servis atau khusus servis mesin seperti ini. Berhubung 1 kali servis itu lumayan biayanya teman-teman. Jadi 1 kali ganti pelumas itu dengan pamben itu seingat saya habisnya itu 150.000 teman-teman, seingat saya. So sangat boros. Saya dengan suami teknisi atau pelajari, ganti pelumasnya dilakukan sendiri, ganti pambelnya juga rutin. Jadi kalau pelumasnya itu ditambah teman-teman. Setiap 3 bulan itu saya sudah cek karena mesin ini perharinya itu 10 kali berputar. Jadi dari pagi sampai sore, istirahat di siang hari. Jadi lumayan berat kerjanya. Jadi per 3 bulan sekali itu tanpa pelumas dilakukan oleh suami saya sendiri, tapi harus dengan bantuan 1 orang. Seperti ini saya mau perlihatkan, kita mau bongkar covernya, kita mau tambah olinya, dan saya perlihatkan sekalian cara ganti pambennya. Jadi tipsnya itu kalau usaha teman-teman memang harus berani. Jadi kalau seperti ini, mau setiap ganti pelumas mau dibawa ke tempat servis, wow, butuh dana 1 juta. Nah per 3 bulan sekali saya sudah ganti pelumas karena pelumasnya cepat habis karena kerja mesinnya berat. Tiap hari terputar teman-teman, 10 kali berputar tiap hari, jadi berat. 3 bulan sekali saya sudah tambah. Jadi kalau setiap mau tambah pelumas dibawa ke tempat servis, wow, auto rugi. So simak ya teman-teman caranya saya buka dengan suami. Jadi teman-teman, tempat bautnya di sebelah sini. Ini kebetulan habis bautnya ada 4 ya, dibuka semua teman-teman ini. Jadi halo, saya dengan suami, perkenalkan. What is your name sayang? Namanya Muhammad Slamet Diandi ya. Panggil aja Mimi. Jadi dibuka covernya, obengnya pakai obeng yang sesuai, obeng atau ukurannya inilah, Sesuaikan dengan baut ya. sesuaikan dengan bautnya. Jadi covernya gampang dibuka seperti ini. Jadi penampakannya di dalam seperti ini teman-teman. Oke, sebelum lanjut kita mau cabut dulu aliran listriknya karena kita mau bongkar. Iya, aliran listriknya dilupa dicabut hampir. Jadi dicabut dulu.
Jadi ini pambal utama teman-teman. Kalau ini lama kendornya. Ini yang rutin diganti seperti ini. Kalau untuk kita sayang pemakaian berat tiap hari terputar, ganti pambalnya itu ini per berapa bulan? Ini kan sudah 2 tahun setengah baru ganti 2 kali. Berarti 1 tahun. Ya 10 sampai 12 bulan, 1 tahun lah. 1 tahun teman-teman sudah ganti pambal. Jadi kalau sudah kendor kan, kalau terputar mesin kedengaran, oh ini sudah kendor pambalnya, ini diganti. Kemudian tempat pelumasnya di mana? Tempat pelumasnya Ini di tempat sini. gemuknya ya. Pelumasnya. Tempat gemuk atau pelumas. Coba perlihatkan sayang, Di sini. gemuk apa yang kita gunakan? Kita pakai khusus untuk top one ya. Ini khusus untuk pelumas Mesin. mesin atau ya. Jadi dia untuk anti pelumas panas mesin. Ini teman-teman. tahan panas ya. Tahan panas, Tahan bukan panas. anti panas. Oke. Jadi kita mau ganti yang mana dulu? Kita mau tambah ya. Nah, teknik cara membuka ini kan harus diputar tetapi sambil diangkat. Butuh bantuan? Enggak. Kalau yang ini bisa dilakukan sendiri teman-teman. Ya. Tekniknya diputar sambil didorong. Jadi Mudah. untuk mengganti pelumas ini mesti dibuka dulu. Enggak. Nah, seperti yang begini harus disimpan di satu tempat. Oke. Kemudian ini pakai kunci apa namanya itu saya? Ini kunci Inggris. Kayak kunci Inggris. Saya Ya, fungsiku putar. apa? Putar, saya tahan di bawah. Jadi teman-teman untuk membuka ini yang mana mau dibuka sayang? Ini buat di atas. Yang ini terbuka nanti. Iya. Jadi ini mesti terbuka teman-teman. Untuk membuka ini mesti butuh 2 tenaga. Jadi berhubung suamiku tidak ada tenaga pembantunya, jadi saya yang turun tangan. Sayang memang istri tak, jaga-jaga memang, karena dimana dapat istri multi talenta seperti ini. Jadi saya yang memutar, suami saya yang menahan. Dari tadi gue tahan ini belum terputar, bro. Jadi istri-istri langka seperti ini teman-teman. Bangga, demi apa? Bangga banget. Nah, jadi diputar seperti itu. Harus ada menahan si pembanting itu, mixernya di bawah. Oh my god. Jadi teman-teman please di subscribe karena ini saya sudah mandi keringat ini. Jadi mekanik ini demi memperlihatkan ke teman-teman. So di subscribe karena kalau tidak teman-teman udah keterlaluan banget. Subscribe itu gratis. Please di subscribe, di share biar teman-teman yang lain tahu. Oke, sudah. Jadi yang Sudah lengkap. jadi sudah terbuka. Kemudian bautnya teman-teman perhatikan mana yang paling atas, jangan sampai pada saat pemasangan nanti tertukar-tukar, bisa kacau. Jadi ingat tempat-tempatnya. Aduh. Ini ada ring ya sebelum baut. Ringnya atau cincinnya baut. Jadi ini Sudah aman. Baru kita buka yang kedua ini. yang ini dibuka. Jadi ini semua terbuka teman-teman. Lumayan ribet sih, tapi lebih baik ribet. Lumayan uang 1 juta. Per 3 bulan. Per 3 bulan loh. Kalau untuk mesin dengan kerja tiap hari. Jadi lumayan berat kerjanya mesin rotiku. Jadi mesti rutin ditambah. Karena kalau tidak rutin ditambah, pelumasnya habislah giginya. Apanya kah? Terkikis yang di dalam kalau pelumasnya habis. Jadi di situ tips merawat mesinnya, di situ intinya teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang punya mixer seperti ini, saya duduk ya teman-teman karena nggak kelihatan. Jadi jangan ragu untuk jangan takut untuk memulai hal yang baru, mencoba hal yang baru. Jadi kalau mau ingat, takut lupa baut-bautnya pada saat bongkar itu di video. Jadi pas mau pasang, oh diingat, oh ini yang ini bagian paling pertama misalkan, kemudian ini gitu.
Oke, saya lanjut ya, sudah malam. Oke. Ini teman-teman untuk buat tutorialnya ini saya bikinnya malam-malam loh, karena malam hari yang tidak dipakai mesin. Nah, ini diangkat. Diangkat seperti itu. Tuh, enteng. Kali ada guys. Kalau untuk pamban yang besar, mana tadi pamban yang besarnya Ada saya? situ. Untuk pamban yang ini selama jadi mesin ini belum pernah diganti ya. Iya. Yang ini tahan teman-teman. Jadi kalau mau ganti pambannya dibawa ke tempat penjual pamban, di tempat bengkel ya, di bengkel ada. Di bengkel di mana? Di toko-toko mesin. Toko-toko mesin, ya. Bisa juga dipesan biasa. Atau pesan di Shopee juga ada. Cuman kalau kita pesan online, kita itu tidak tahu ukurannya. Kalau pesan offline kan, Ada. kalau beli Ada offline ini. kan ada kodenya, tapi takut salah. Lebih baik cari toko di terdekat rumah teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian ini diangkat teman-teman. Cukup dipukul. Sebenarnya ada kan alat untuk angkat. Enggak di Jadi dipukul-pukul pelan-pelan saja. Jadi bentuknya seperti ini. Buat apanya nih? Oh, ini penggantiannya. Anu nih. Jadi cukup dipukul-pukul ya. Ini sudah keluar, ini udah kelihatan, tinggal dibuka bautnya. Kita buka. Angkati. Kunci-kunci yang dipakai itu ini sudah ada 2 dipakai. Kunci Inggris dengan obeng. Jadi kita juga perlu kunci L. Jadi kunci L itu kalau teman-teman lebih baik beli per set. Jadi ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar ya. Kalau ini dipakai ukuran berapa ini? Tidak tahu ukuran berapa teman-teman. Paling besar ya. Ada Ini paling besar. Kemudian itu yang tengah-tengah. Gimana gunakan kunci L-nya pada saat kapan? Jadi kunci L-nya ini di sini teman-teman. Untuk buka ini biar kita bisa memasukkan pelumasnya. Jadi teman-teman kalau mau usaha bakery ini juga perlu ya diketahui, dan banyak teman-teman yang buat usaha roti, yang punya usaha roti tidak tahu perawatan mesinnya, jadi sangat memakan biaya pada saat servis. Jadi kalau kita bisa melakukannya sendiri, alangkah indahnya. Pesan saya, jangan takut belajar, jangan takut salah. Untuk bongkar-bongkar mesin butuh keberanian. Sebenarnya kita tidak ada dasar di dunia permesinan ya sayang, cuma modal nekat. Dan memang kalau ada yang kami ingin tahu selama ini apapun itu, saya dengan suami kalau ada yang mau kami ketahui memang harus berani. Ini dibuka ya teman-teman, disimak ya. Buka ini dicungkil aja. Jadi itu cincinnya di sini, pengganjal dibuka aja. Selesai. Selesai. Ini sisa dicungkil. Oke, belum dulu. Kita makan dulu gemuknya yang sudah naik. Nah ini guys, sudah ada gemuknya naik sedikit ini. Kita bersihkan dulu menggunakan karton. Karton. Karton teman-teman, kartun. Bukan kartun ya. Jadi Terlalu membersihkan. sering menemani anak nonton film kartun. Jadi membersihkannya itu pakai apa lah teman-teman? Yang jelas ini sudah keluar sedikit, dibersihkan ini. Jadi sebelum membongkar seperti ini, teman-teman pastikan aliran listriknya terputus ke sini ya. Jangan sampai tak colok itu mesin baru dibongkar-bongkar.
gawat. Jadi teman-teman sambil nyimak silahkan di subscribe itu gratis, tidak merugikan. So subscribe, aktifkan loncengnya biar jika saya upload video teman-teman bisa update, teman-teman tidak ketinggalan. Alat bantuan. Jadi saya kedepannya akan berusaha semaksimal mungkin rutin upload, rajin upload, karena selama ini saya berusaha rutin, cuman memang waktunya belum dapat. Saya sering bantu suami di sini di tempat produksi. Kedua, saya ibu rumah tangga. Jadi peran saya banyak teman-teman. Jadi kalau bikin konten seperti ini, berbagi seperti ini, saya benar-benar curi-curi waktu. So di subscribe ya, biar channel ini berkembang, biar saya tambah semangat lagi dalam berbagi informasi-informasi dasar tentang materi. Jadi caranya seperti itu teman-teman, diangkat. Sebenarnya ada alat khusus yang angkat Ada, ini. bisa dibeli di bengkel sekitar 1.200.000. Sebenarnya apa namanya sayang? Saya lupa juga. Ada, apa namanya? Ada alatnya. Semoga pada saat saya mengedit, sambil ngedit nanti saya ingat namanya. Jadi diangkat seperti ini, dijepit, terangkat. Alatnya itu sekitar 1 juta. Cuman di sini belum ada yang jual ya. Jadi Dipesan. kita belum ada. Kita pakai, kita cukil-cukil saja seperti ini. Karena alatnya dipesan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau di tempat servis yang saya bilang biayanya itu 1 jutaan, ini terbuka semua karena lengkap alatnya. Dibuka juga di bawah. Jadi ini kan tersambung yang di bawah, yang pengaduknya itu, pembantingnya itu. Kalau di tempat servis ini keangkat, itu terbuka di bawah. Cuman karena kita alatnya tidak memadai, Manual kita manual, tidak ada alat-alat yang canggih khusus permesinan, jadi kita memasukkan gembuknya atau pelumasnya lewat ini aja, Samping. ini samping. Jadi pemberiannya seperti itu. Jadi istilah tidak ada rotan kayu pun jadi, ya seperti ini. Inilah yang mewakili banget, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi ini tidak bisa diangkat full karena alat kami tidak memadai, serba manual, dicungkil-cungkil, dan hasilnya dimasukkan lewat samping sedikit demi sedikit. Jadi perlihatkan ke teman-teman sayang gemuknya seperti apa warnanya. Jadi ini gemuknya warnanya biru. Jadi ini khusus gemuk untuk mesin ya. Jadi tahan panas, tidak mudah, karena pernah sekali saya bukan beli yang merek ini, Merek lain ya. merek apa itu kemarin, gemuknya itu berhamburan keluar teman-teman, keluar sini, berhamburan, belepotan. Inilah bekasnya, karena tidak tahan panas. Jadi kalau untuk mesin seperti ini, cari yang merek ini atau yang merek sepadan dengan ini, sekualitas dengan ini. Jadi konsultasi ke ahlinya atau ke penjualnya yang sudah tahu tentang pelumas. Jadi tipsnya teman-teman harus berani, harus nekat, dan harus sabar karena memasukkannya itu sedikit demi sedikit. Karena kalau sebenarnya mau cepat, ini harus diangkat, cuman kan itu tadi peralatan kurang memadai. Jadi kita pakai yang ada saja.
Jadi apapun itu teman-teman, jangan biarkan fasilitas menghambat kreativitas teman-teman. Jangan biarkan fasilitas menjadi alasan teman-teman tidak bisa. Karena tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi kalau pelumasnya sudah habis, mau habis, hampir habis, atau pelumasnya sudah berkurang di dalam, bukan berkurang ya, agak mengering di dalam, itu ada bunyi khusus ya sayang. Ya. Kayak ada bunyi tek tek gitu. Jadi Di dalam kan pokoknya itu paling kering, lam istilahnya. di dalam Jadi, kering. istilahnya di dalam itu agak kering sehingga satu gigi mesin ini bertemu. Nah ini yang tidak boleh, bisa fatal akibatnya kalau sampai dia ketemu terjadi gesekan. Itu bisa mengakibatkan kerusakan. Karena Bisa terkikis di dalam. ya, Jadi pokoknya paling lama kalau kapasitas pemakaian rutin atau pemakaian berat, paling lama itu 3 bulan sekali sudah cek. Kan kentara kalau dicek itu, kentara pelumasnya kelihatan kok kalau disemprot. Jadi dicek, apalagi kalau sudah ada bunyi kayak tet tet tet, asalnya dari sini kentara kok ya. iya. Bisa kok dibedakan dari sini bunyinya dengan dari pamben. Kalau dari pamben bagaimana bunyinya saya? Sut sut ya. Ya, berdesus dia. Kalau dari pambennya yang bermasalah atau sudah kendor itu dia berdesus. Tapi kalau pamben itu kalanya per 1 tahun sekali baru. Jadi yang harus rutin ini berarti bulan sekali harus kita harus jeli mendengar apakah ada detakan-detakan. Kalau belum ada gesekan-gesekan seperti tut tut, dibuka aja teman-teman, diperiksa. Jadi tipnya teman-teman, kalau memori teman-teman kurang, saya juga termasuk memori kurang dengan suami. Jadi pada saat membongkar itu usahakan video detailnya teman-teman. Jadi pada saat sudah diganti gemuk, teman-teman ingat, oh ini yang pertama tadi saya buka, oh ini yang pertama, jadi ini yang harus saya pasang. Jadi jangan sampai bautnya itu ketukar, yang harusnya di luar belakangan terpasang, jangan sampai, karena bisa fatal juga akibatnya. Jadi tipsnya seperti itu, biar ingat di video. Jadi pada saat mau dipasang lagi bautnya, kita lihat videonya, oh ini yang pertama dipasang. Cuman karena saya dengan suami ini sudah hafal, suami saya sudah hafal, saya tidak hafal ya. Jadi tadi langsung buka aja. Jadi ini fungsinya sebagai pengganjal teman-teman, biar bisa memasukkan lumpur di dalam. Jadi ini serba manual banget, tapi saya bisa jamin mesin teman-teman atau mixer teman-teman awet jika dirawat. Nah kalau perawatan mesin kan butuh biaya. Untuk meminimalisir biayanya ya kita tambah sendiri, atau kita pelumasnya kita tambah sendiri tanpa harus panggil teknisi lagi. Jadi teman-teman kalau ada kerusakan serius pada mesinnya itu, teman-teman kalau untuk mesin Getra sendiri seperti ini ada kok di sini layanan servis di sini. Nanti saya taruh di sini ya, layanan servis. Jadi ada tertera, tertempel di mesinnya. Jadi hubungi aja, itu customer service kok. Jadi kita bisa konsul lewat WA atau lewat video call, kita tanyakan kendala mesinnya ada di mana. Karena dulu pernah juga kita rasanya pecah. Apa pecah itu? Apa namanya? Ini waktu belum bisa buka, gemuknya hampir habis ya? Ya. Hampir habis. Dulu ini mesinnya hampir habis gemuknya. Pada saat itu suami saya belum bisa buka. Jadi saya konsulnya ke sini, customer service yang ada di sini. Pelayanannya oke banget. Maksudnya kalau masih jam kerja pelayanannya ramah, tidak slow respon. Jadi per provinsi ada customer service-nya, silahkan dihubungi. Jadi kalau bagi saya teman-teman, khusus teman-teman yang baru mau memulai usahanya, dan pada umumnya teman-teman yang usaha roti, kuasai cara perawatan mesinnya. Karena kalau kita tidak tahu merawat mesin, maka keuntungan kita untung, tapi sedikit-sedikit beli mesin karena rusak. Jadi kita kuasai, atau minimal kita tahu tambah pelumas, itu minimal banget. Ganti pelumas dengan tambahan, karena keawetan mesin hanya ada di sini. Kalau ini tidak pernah kering, kalau mesinnya, inti mesinnya kan di sini, tidak pernah kita biarkan kering. Kita pantau pelumasnya, insya Allah aman, insya Allah mesinnya awet, ya saya? Ya, bisa lah, bisa 15-an tahun lah insya Allah. Karena kalau yang Pamban ini kan ada suku cadangnya, hampir di setiap kabupaten yang ada di Indonesia insya Allah ada. Karena Indonesia kan dikenal dengan negara agraria, jadi semua lah ada lahan pertaniannya.
terus apa hubungannya? Hubungannya kan ada namanya mesin traktor, ada namanya mesin parut, mesin kelapa, itu kan mirip ya. Sebelum kita pasang bautnya kawan, kita anu dulu bersihkan ya. Kita lap-lap dulu. Tadi pakai karton, sekarang pakai Pakai karton karena masih banyak, jadi kalau sudah sedikit menipis dulu baru kita pakai kain supaya tidak belepotan atau istilah di sini cemong gitu. Tuh kan, bersih. Gitu. Ini sudah selesai, ini sudah full, ini sudah full. Kita mau pasang. Jadi dari tadi saya duduk berpote-pote sini teman-teman. Satu Ji, saya diperlukan ini. Yang lain itu bisa dilakukan sendiri. Jadi pas awal dengan endingnya saya dibutuhkan di sini, peranku dibutuhkan ya sayang. Waalaikumsalam. Terkunci kah? Oke, sebelum kita kasih padat bautnya, kita pukul-pukul dulu supaya rata. Kalau posisinya sudah rata, baru kita kasih padat bautnya. Ini sudah rata ini guys, sudah seimbang ya. Kita lihat saja nanti dari sini. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau sudah rata, dilihat itu posisinya sudah seimbang, sudah bisa diputar bautnya seperti ini. Padat udah ini guys, insyaallah aman. Ini teman-teman, untuk membongkar mesinnya itu, ganti pelumasnya itu hanya butuh 4 alat ini dan butuh 2 orang, tidak bisa 1 orang, jadi butuh 2 orang dan 4 orang. Jadi obeng, kunci L, kalau beli kunci L usahakan beli lengkap dari yang terkecil sampai besar, jadi beli 1 set. Kemudian ini perlu banget kunci Inggris. Satu kali aja. Sebenarnya ini ada juga alatnya, ini tang penjepit namanya, dia runcing. Kalau orang bengkel itulah. Kalau kita mau buka cincin mesin ini, kita bisa beli di bengkel. Ini tidak mahal lah, sekitar 100.000 atau 50 harganya. Waktu belum ada. Ini namanya obeng, tang runcing untuk buka penjepit cincin. Jadi teman-teman dengar ya, katanya belum, alatnya belum dibeli bukan karena belum mampu, karena harganya hanya 100-an, cuman waktunya belum ada, masya Allah. Bisnis benar-benar padat ya jadwalnya untuk beli alatnya saja, tidak punya waktu biasa. Jadi kita pas
saya sengaja tidak skip-skip biar mendetail. Cara buka pasangnya itu mendetail, jadi saya tidak skip. Jadi maaf durasi. Nah ini perlu diperhatikan, jangan sampai ada gemuknya atau pelumasnya yang naik di tempat pamben, karena ini berbahaya, bisa terlepas pambennya ya. Jadi tempat pambennya perhatikan ya, jangan ada pelumas di situ. Ini juga pambennya harus dilap. Belum. Oh, itu membersihkan. Tetap ada pinnya deh, kalau bukan malu. Mustahil, it's impossible. Di dalam. Karena di dalam kalian sering bikin tangga sampah ya di bawah oven. Untung rokok lah, teh gelas kan, entah siapa lah punya, entah Sukri kali tak Ishak. Jadi cara pasangnya simpel, tidak sederama saat membuka. Ini cincinnya ya, jangan sampai lupa dipasang. Aman. Ingat cincinnya dulu ya, fungsinya supaya tidak tergesek antara baut dengan tempat pambennya ya. Kita pasang bautnya. Tuh. Jadi yang kekuatan paling kuat tangan di bawah menahan. Dia buka itu. Sambil ditahan ya, teman-teman di bawah. Jadi covernya ditutup, bautnya tidak dipasang. Sebelum kita tutup covernya dengan baut, pastikan dulu pambennya atau mesinnya tidak berbunyi. Kita pasang dulu. Dicolok di on ya. Kalau suaranya halus seperti itu, insya Allah sudah aman. Baru kita tutup seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu review mesin dan perawatan mesin roti di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang memiliki usaha roti seperti kami. Yang belum subscribe, silahkan Subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. like, comment, dan share. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Bye. See you next video. Bye bye. See you next video. Thanks for watching.